Istilah jenius mengacu pada seseorang dengan kemampuan intelektualitas atau kreativitas yang luar biasa. Secara garis besar, kecerdasan tidak bisa dipisahkan dengan kreativitas, yang didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menghasilkan atau mengenali pola, ide, konsep, kontrafakta, atau kemungkinan yang mungkin berguna dalam memecahkan masalah. Tidak sekedar membayangkan atau berimajinasi tentang ide yang tidak biasa, seorang jenius akan dengan mudah mentransformasikan atau mengaplikasikan pengetahuan lama ke domain yang baru, seperti dalam pembuatan analogi. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebab kecerdasan, tetapi saintis menduga kecerdasan ditentukan dan dikontrol oleh lebih dari satu gen atau poligenik. Dan seperti yang kita tahu, kode gen terbentuk oleh interaksi dengan lingkungan selama ribuan tahun. Contohnya, DNA virus tersematkan dalam 8% genom manusia. Itu membuktikan bagaimana tubuh nenek moyang kita beradaptasi dengan infeksi hasil dari berinteraksi dengan cara simbiosis bersama virus, sehingga mengubah kode gen kita. Berikut ciri fisik dan sifat yang dimiliki orang-orang jenius atau yang memiliki kecerdasan ekstrim, beserta kemungkinan tipe kepribadian MBTI mereka. Volume otak regional yang lebih besar. Berlawanan dengan mitos populer, ukuran otak yang besar tidak mengimplikasikan kecerdasan. Tetapi pemindaian otak telah menunjukkan bahwa orang-orang jenius memiliki lebih banyak materi abu-abu atau gray matter. Gray matter adalah elemen penyusun neokorteks, lapisan terluar otak yang bertanggung jawab untuk menghitung, mempersepsikan dan memproses informasi. Materi abu-abu ini mengatur, mengarahkan perhatian, ingatan, bahasa, persepsi dan interpretasi kita. Peningkatan konektivitas wilayah otak. Materi putih terdiri dari bundel, yang menghubungkan berbagai area materi abu-abu atau gray matter yang merupakan lokasi badan sel saraf pada otak. Orang jenius, biasanya memiliki materi putih yang lebih aktif di otak mereka. Materi putih bertanggung jawab atas komunikasi antara berbagai bagian otak, terutama antar jaringan sel saraf. Aktivitas yang tinggi pada materi putih mengindikasikan konektivitas atau komunikasi terjalin dengan baik antara sel saraf. Semakin baik konektivitasnya, semakin cepat kita mampu berpikir dan memproses informasi yang rumit dan kompleks. Peningkatan sensitivitas area otak yang berhubungan dengan pemrosesan emosional. Umumnya otak orang jenius sangat sensitif terhadap emosi orang lain. Empati yang tinggi ini dapat membantu memahami kesulitan yang dihadapi orang lain dan merasa terkoneksi dengan mereka. Seringkali hal ini membuat kelelahan mental atau emosional. Imajinatif, mampu menemukan solusi kreatif untuk memecahkan masalah dan memiliki sensitivitas emosi. Seorang yang jenius memiliki banyak pemikiran kreatif atau pemikiran baru, jadi tidak hanya sekedar mengkoleksi fakta konkret atau mengetahui banyak informasi yang memang sudah diketahui. Menjadi imajinatif atau kreatif tidak cukup hanya mengetahui atau mengingat banyak informasi, tetapi juga menghubungkan ide atau konsep yang terdapat dalam berbagai informasi berbeda, yang mana sebelumnya asosiasi baru itu tidak nampak di permukaan. Orang yang jenius mengabstraksi atau mengekstrak konsep dari beragam informasi karena mampu merekognisi pola dari informasi meskipun secara kasat mata, informasinya terlihat tidak berkaitan. Dengan mengekstrak informasi untuk mendapatkan ide utama, konsep dan atau phase principle, kita bisa membuat solusi sederhana untuk masalah yang terlihat seakan kompleks, dan menyelesaikannya dengan tepat. Di sini jelas bahwa kemampuan analisa, inferensi dan abstraksi dibutuhkan dalam proses kreatif. Dalam MBTI, tipe kepribadian yang memiliki fungsi kognitif dominan intuitif seperti INTJ, INFJ, INTP dan ENFP, kemungkinan besar adalah seorang jenius. Selain imajinatif, keempat tipe kepribadian tersebut juga memiliki keseimbangan fungsi kognitif, di mana fungsi V atau V ada di urutan kedua dan ketiga, yang membuat perasaan mereka cukup sensitif, karena cepat merekognisi emosi. Rasa ingin tahu yang tidak berkesudahan, cepat belajar hal yang baru dan menguasai topik yang berat.
Jika kamu jenius, mengetahui definisi saja tidak cukup, seorang jenius akan terus mempertanyakan dan mencari tahu bagaimana sesuatu itu bekerja dan terbentuk, karenanya bisa menghabiskan waktu untuk browsing di internet sampai mendapat konsepnya. Belajar sesuatu yang baru dan kompleks tidaklah menjadi beban bagi orang jenius, melainkan motivasi pendorong yang memberikan rasa kesenangan dan kepuasan tersendiri. Mereka adalah pembelajar sepanjang hayat. Memiliki selera humor yang tidak pasaran atau unik. Membuat humor yang unik membutuhkan kemampuan penalaran yang tinggi dan kepekaan emosi. Dalam proses pembuatan humor, dibutuhkan kecepatan memproses informasi, untuk kemudian menggabungkan konsep dan menghasilkan ide baru. Beberapa riset menunjukkan hubungan korelasi positif antara IQ tinggi dengan selera humor gelap.